Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 8, mahasiswa semester 6, program studi pendidikan matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Adapun anggota kelompok kami: 1. Elizabeth Putri Wardani, 2. Isna Nur Aini Latifah Hanum, 3. Putri Nur Zuhroh, 4. Bulan Sesio Kriswandani Suranto, 5. Cindy Kurniasari. Kelompok ini dibentuk untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pengolahan data statistik dengan dosen pengampu Ibu Andika Ayu Wulandari, SSI MPD. Kami akan membahas mengenai penelitian peningkatan rata-rata produktivitas telur ayam tahun 2016 hingga 2021 di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, kami mengangkat judul mengenai analisis peningkatan produktivitas telur ayam pada tahun 2016 hingga tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat. Latar belakang kami dalam mengambil penelitian ini adalah berdasarkan literatur yang ada, di mana pembangunan nasional di Indonesia tidak lepas dari kemajuan pengembangan sektor peternakan yang memiliki peranan penting dalam hal ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani sampai dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Agribisnis sebagai suatu sistem bagi menjadi beberapa subsistem, mulai dari pengadaan input, pemeliharaan, pengolahan, pemasaran, hingga penunjang. Salah satu agribisnis peternakan yang memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan adalah peternakan ayam ras petelur, dan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kuantitas produksi telur ayam ras yang cukup tinggi. Jawa Barat sendiri berada pada urutan ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari uraian tadi, kami dapat merumuskan tujuan dan hipotesis, yaitu adakah peningkatan rata-rata produktivitas telur ayam pada tahun 2016 hingga tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat. Untuk data yang akan dianalisa, kami menggunakan data dari website opendata.jabarprov.go.id, lebih tepatnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Dalam website ini sudah tersedia mulai dari deskripsi dataset hingga tabel dataset dari tahun 2016 hingga 2021. Untuk mendapatkan data tersebut, kita pilih menu unduh di atas. Di sini dapat memilih dalam 3 format file. Untuk analisis kali ini, kami akan menggunakan format Excel. Lalu kita pilih Excel, proses diakses, dan kita sudah mendapatkan datasetnya. Kita buka file unduhan, kita buka file data.jabarprov.go.id, lalu kita ekstrak bagian format Excel. Dan kita sudah mendapatkan dataset untuk dianalisa. Berikutnya, kita perlu membuka aplikasi SPSS seperti di layar. Di sini kita akan mengimportkan dataset yang kita peroleh sebelumnya dengan menggunakan tab file, import data, lalu kita pilih Excel, karena dataset yang kita dapatkan berupa Excel. Dari dataset yang kita dapatkan, kita pilih Open. Kita klik OK. Di sini akan secara otomatis terisi. Lalu kita sesuaikan variabel view sesuai keinginan kita. Setelah selesai men-setting, kita buka data view. Untuk analisisnya, kita akan menggunakan analisis ANOVA dengan cara kita memilih tab Analyze, lalu Compare Means, One-Way ANOVA. Di sini kita tentukan dependent list dan juga faktornya. Untuk dependent list, kita memilih produksi, lalu untuk faktor kita memilih tahun. Lalu kita setting mulai dari post-hoc hingga option. Untuk di post-hoc, kita memilih Chefy. terima kasih Google.
Dan untuk signifikan levelnya kita inputkan 0,05 atau 5%. Kita klik continue. Lalu kita setting pada option. Kita pilih deskriptif, homogeneity variant test. Lalu kita pilih continue. Kita klik OK. Dan seperti inilah hasil analisanya. Berikut output data yang diperoleh yaitu terdapat 5 tabel. Yang pertama tabel deskriptif yang menunjukkan tentang banyaknya data, rata-rata, standar deviasi, batas bawah, batas atas, minimal, dan maksimal dari suatu data tersebut. Yang kedua tabel homogenitas variansi digunakan untuk menguji apakah sampel memiliki variasi yang sama. Variasi yang sama di seluruh sampel disebut homogenitas variansi. Lalu yang ketiga, tabel ANOVA menunjukkan bagaimana jumlah kuadran didistribusikan menurut sumber variansi dan jumlah rata-rata. Yang keempat, ada tabel homogenitas subset digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata produksi telur untuk setiap tahun dari tahun 2016 sampai 2021. Di sini terdapat 2 subset yang berarti ada perbedaan rata-rata produksi telur. Lalu tabel yang kelima yaitu tabel post hoc digunakan untuk mengetahui perbedaan tertentu antara pasangan rata-rata yang signifikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan interpretasi data output SPSS di atas. Yang pertama, dilihat pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Diketahui basicnya 0,000, maka H0 ditolak, homogenitas variansi tidak dipenuhi. Yang kedua, dilihat pada tabel ANOVA. Uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. H0 apabila μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4 sama dengan μ5 sama dengan μ6, nanti dapat disimpulkan tidak ada peningkatan produktivitas telur pada tahun 2016 hingga 2021. Lalu H1 apabila paling tidak ada peningkatan produktivitas telur, nanti dapat disimpulkan ada peningkatan produktivitas telur dari 2016 hingga 2021. Diketahui angka signifikannya 5%, statistik ujinya basic sama dengan 0,000, daerah kritiknya jika basic kurang dari angka signifikan maka H0 ditolak. Keputusannya, basic 0,000 kurang dari angka signifikan yaitu 0,05 maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan dari tabel ANOVA ada peningkatan produktivitas telur dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Yang ketiga, dapat dilihat pada tabel post hoc atau multiple comparisons. Dijabarkan pada tabel di bawah ini, pada tahun awal 2016 dan tahun akhir 2017 itu diketahui basicnya 1, keterangannya 1 lebih besar dari angka signifikan yaitu 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Kesimpulan dari tahun 2016 hingga 2017 itu tidak ada perbedaan. Lalu dilihat pada tahun 2016 hingga 2020, basicnya 0,030, keterangannya kurang dari angka signifikan yaitu 0,05, keputusan H0 ditolak. Maka disimpulkan pada tahun awal 2016 hingga tahun akhir 2020 terdapat perbedaan pada peningkatan produktivitas telur. Lihat pada tahun awal 2017 dan tahun akhir 2020 ada perbedaan. Lalu pada tahun 2018 dan tahun akhir 2020 ada perbedaan. Kesimpulannya, ada perbedaan peningkatan produktivitas telur. Yang keempat, dapat dilihat pada tabel homogeneous subsets. Pada tabel homogeneous subset di atas, hanya ada 2 grup, dan diketahui basicnya yaitu 0,093 dan 0,998. Keputusannya H0 ditolak
Artinya dapat disimpulkan ada peningkatan produktivitas telur dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Lalu, kesimpulan. Berdasarkan interpretasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan rata-rata produktivitas telur ayam pada tahun 2016 hingga tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.